Saudara, saya akan berkhotbah kembali dengan judul yang sama dalam Ibrani pasal 10 ayat 25. Saya berharap Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan lagi kita menyia-nyiakan waktu yang ada sekarang ini. Jangan lagi kita menyia-nyiakan waktu yang ada sekarang ini. Sebab waktu ini adalah waktu yang sangat serius. Waktu yang apa? Serius. Serius sekali. Waktu ini adalah waktu yang sangat serius. Mungkin kalau kemarin-kemarin waktu masih seperti berjalan lambat, tapi sekarang karena sangat serius sekali, waktu ini sepertinya sangat cepat sekali berlalu. Nah, coba kita baca ayat ini supaya kita jangan di masa-masa yang serius ini, di waktu-waktu yang serius ini, kita semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita semakin apa? Sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau serius berarti bukan berarti kita di gereja aja terus. Tapi maksud saya gini, kita perlu membangun hubungan hari ini dengan Tuhan dengan sangat serius sekali. Kita baca dulu ayat ini 1, 2, dan 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita semakin hari dan semakin giat melakukannya menjelang hari yang mendekat. Iya kan? Janganlah kita menjauhkan diri dari apa? Pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dilakukan oleh beberapa orang, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Nah, mungkin ada selama ini kita menganggap saya yakin jemaat Tuhan di sini adalah orang yang serius kepada Tuhan. Tetapi selama ini beberapa di antara kita mungkin berpikir begini, ibadah nggak ibadah kan sama aja, nggak ada yang signifikan yang di dalamnya, biasa-biasa aja. Semua ada dalam persoalannya masing-masing, ya kan? Kita sedang nggak ada manfaat yang hebat buat saya ketika saya beribadah. Mungkin ada beberapa orang yang berpikir seperti itu. Makanya mereka berpikir begini, nggak usah ibadah lah. Toh juga manfaatnya nggak terlalu besar buat saya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengapa kita beribadah? Selain kita kuat di dalam dunia ini, ada waktunya bahwa Tuhan akan segera datang. Tadi pemimpin puji-pujian berkata begini, supaya kita jangan tertidur ketika Tuhan datang, supaya kita dapat diangkat dengan Dia ketika Tuhan datang. Itulah alasan-alasan mengapa kita beribadah. Saudara pernah baca di dalam Alkitab 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. 5 gadis bodoh, pertama-tama mereka begitu semangat mengikuti Tuhan. Makanya saya berharap sejak kita yang ada di tempat ini, ketika kita beribadah kepada Tuhan, bukan ibadah karena ikut-ikutan, tetapi karena kita ingin mencapai tujuan kita di dalam Tuhan. Katakan dulu amin. Nah, 5 gadis bodoh itu, mereka begitu bersemangat mengikuti Tuhan, sama seperti 5 gadis bijaksana. Mereka satu gerombolan, atau jangan satu gerombolan lah saya sebutnya. Saya sebutkan begini, mereka satu rombongan tadinya di tempat yang sama. Tapi ternyata di tempat yang sama itu, ketika Tuhan Yesus datang, pemimpin pesta datang, pengantin pria datang, 5 gadis bodoh, mereka berpikir mungkin selama ini, nggak usah lah, nggak usah terlalu serius sama Tuhan. Saya mau bilang begini, ini waktunya bagi kita menjadi waktu yang serius. Kemudian
si 5 gadis bijaksana telah mempersiapkan dirinya ketika Yesus datang. Mereka nggak kerepotan. Yesus datang, mereka pergi bersama-sama. Sedangkan 5 gadis bodoh tinggal tanpa mendapatkan apa-apa kecuali hanya hukuman. Saya yakin semua kita beribadah supaya kita mendapatkan bagian kita dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya yakin setiap kita datang beribadah kepada Tuhan supaya kita mendapat bagiannya kita dari Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan juga seperti itu. Saya yakin semua pelayan-pelayan Tuhan datang beribadah kepada Tuhan karena ingin mendapatkan bagiannya dari Tuhan. Jemaat Tuhan juga yang ada di tempat ini. Kenapa saudara beribadah kepada Tuhan? Karena saya percaya saudara rindu untuk mendapatkan bagian saudara dari Tuhan. Nah, ayat ini menjadi penting bagi kita semua. Janganlah kita menjauhkan diri apa? Dari pertemuan ibadah kita seperti yang biasa atau seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Itulah sebabnya pada saat sore hari ini judul dari khotbah saya, mari kita semakin giat untuk Tuhan. Boleh menyebutkannya bersama-sama dengan saya? Mari kita semakin giat untuk Tuhan. 1, 2, dan 3. Mari kita semakin giat untuk Tuhan. Nah, ini yang perlu kita lakukan hari-hari ini. Karena ini kita sedang bukan hanya menjelang hari terakhir, tapi memang sudah kita di hari terakhir. Dikatakan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ini bukan hanya sekedar kita hari ini menjelang hari terakhir, tapi kita sedang masuk di dalam menjelang Tuhan datang ke dalam dunia ini. Mengapa kita semakin giat di dalam Tuhan? Saya yakin saya bersyukur dengan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Dengan kesederhanaan pun saudara bisa datang kepada Tuhan. Saya bahagia. Karena ada juga orang tidak mau datang ke gereja karena dia pikir pakaiannya tidak seperti yang dimiliki oleh orang kaya. Karena ada juga orang, pernah saya lihat, mereka beribadah untuk supaya kelihatan tampak tampak mewah, minjam pakaian pun mau. Saya yakin di tempat ini gak ada yang seperti itu, ya kan? Minjam pakaian pun mau supaya tampak mewah. Keren ya. Saudara, saya mau bilang begini, bukan itu yang hari ini yang perlu kita perlihatkan, tapi yang kita perlu perlihatkan hari ini, kita semakin giat untuk Tuhan. Bukan pakaian kita, bukan. Tapi yang perlu kita tunjukkan hari ini, kita semakin giat untuk Tuhan. Saya kadang-kadang heran, orang pergi ke gereja meminjam pakaian kawannya pun dia mau supaya apa? Supaya tampak berbeda dari yang lain. Supaya jangan tampak bahwa dia itu orang biasa-biasa. Dia maunya dia orang yang hebat ketika mereka datang ke gereja. Padahal ketika kita datang ke gereja, bukan itu yang Tuhan lihat. Yang Tuhan lihat adalah keseriusan kita, giatnya kita datang kepada Tuhan. Amin. Giatnya kita datang kepada Tuhan. Jadi jangan sampai berani kredit pakaian hanya supaya datang ke gereja dengan cakep gitu kan. Ya, kan itu juga begitu, sampai kredit pun mau. Tiap bulan datang gitu kan. Udah belum selesai bayar, udah robek pula, kena paku di baju. Iya, pernah lihat begitu? Baru dia bersungguh-sungguh, ini baju belum terbayar pun sudah robek duluan. Nah, lihat itu, kenapa kita perlu semakin giat dalam beribadah kepada Tuhan? Kenapa kita tidak boleh melakukan seperti yang dilakukan yang dibiasakan oleh beberapa orang? Mereka gak mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita baca dulu Efesus pasal 3 ayat 13. Efesus pasal 3 ayat 13. Kitab Efesus pasal 3 ayat 13. 1, 2, dan 3. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu,
karena kesesakanku itu adalah kemuliaan. Nah, lihat ini, mengapa kita semakin giat untuk Tuhan. Ada di antara saudara yang beberapa hari yang lalu tahu mengapa saya semakin giat untuk Tuhan. Ada juga orang yang datang ke gereja karena di rumah dia melihat terlalu bisik. Jadi mereka lebih enak di gereja nggak ada teman bertengkar. Iya kan? Ada orang datang ke gereja untuk menghindari persoalan-persoalan di rumah. Tapi hari ini saya mau bilang begini, kenapa kita perlu giat melakukan kegiatan kehidupan kita datang kepada Tuhan, semakin menyemangati diri kita, semakin menyala-nyala di dalam Tuhan. Mengapa? Alkitab kita berkata begini, supaya kita menerima kemuliaan. Ada amin? Supaya apa? Supaya kita menerima kemuliaan. Alkitab kita berkata begini, sebab itu aku minta kepadamu. Paulus bilang begini kepada jemaat di Efesus. Paulus ini adalah orang yang menderita dalam pelayanan yang dikerjakannya kepada Tuhan. Tetapi tahu mengapa dia mau menderita dalam pekerjaan pelayanannya? Karena dia tahu bahwa penderitaan yang dialaminya, mengapa dia semakin giat melayani Tuhan. Walaupun ada banyak penderitaan yang dialami oleh Paulus dalam pelayanannya, dia tahu bahwa pelayanannya itu akan membawa kemuliaan. Mengapa kita beribadah kepada Tuhan? Yang pertama yang perlu kita lihat, bahwa dengan kita semakin giat di dalam Tuhan, maka kita akan menerima kemuliaan. Amin. Menerima apa? Kemuliaan. Upah. Itu asik Bapak Ibu. Jadi kita nggak datang beribadah itu hanya untuk menghindari keberisikan di tetangga-tetangga kita. Daripada saya dengar tetangga saya membosankan, menjengkelkan, lebih baik saya di gereja. Karena di gereja itu paling kita cuma nyanyi-nyanyi. Pemimpin puji-pujiannya kebetulan asik memimpin puji-pujian. Layak dipuji, disembah. Asik itu kan? Saudara, itu lagu yang paling asik tuh. Tapi apa artinya itu bagi saudara? Jika saudara bukan karena giat di dalam Tuhan sehingga mereka menyanyikannya, sehingga saudara menyanyikannya. Nah, biarlah setiap kita hari ini, kenapa kita semakin giat di dalam Tuhan? Karena kita tahu bahwa di dalam Tuhan, dalam apa yang kita lakukan, dengan itu kita akan menerima kemuliaan dari Tuhan. Boleh sekali lagi baca ayat ini 1, 2, dan 3. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Karena kesesakanku itu adalah apa? Kemuliaanmu. Alasan mengapa kita beribadah kepada Tuhan dengan sangat giat sekali. Makanya jangan datang kepada Tuhan itu cuma suam-suam kuku. Ada orang yang datang kepada Tuhan suam-suam kuku kan? Kalau lagi senang datang, ya kan? Kalau lagi nggak ada cucian datang. Nanti kalau udah banyak cucian, alasannya Pak, Bu kenapa nggak beribadah kepada Tuhan? Pak, maaf Pak. Kenapa Bu minta maaf? Gak usah minta maaf, sama saya minta maaf aja sama Tuhan. Enggak Pak, aku mau serius cerita ini. Emang kenapa Bu nggak datang beribadah? Tadi dia bilang apa? Waktu pertama-tama ditanya, Bu kenapa nggak datang beribadah ke gereja kemarin minggu? Dia bilang maaf Pak, si pendetanya bilang begini, gak usah minta maaf sama saya, minta maaf sama Tuhan. Si ibunya jawab begini, enggak, ini serius Pak, saya minta maaf. Emang kenapa Bu? Si pendetanya udah serius nanya ini. Emang kenapa Bu? Jawabannya, Pak, sorry, saya kenapa nggak beribadah? Banyak sekali cucian saya Pak. Yang dipamerin cuciannya. Udah itu ditanya lagi. Tanya sama yang satu, Bu kenapa nggak ibadah kemarin? Aduh maaf Pak, saya minta maaf. Si pendeta bilang begini, gak usah minta maaf sama saya Bu, minta maaf aja sama Tuhan. Emang kenapa Bu? Enggak, ini Pak serius. Kenapa tahu nggak kenapa bapak saya, kenapa saya nggak beribadah kemarin minggu Pak? Jawabannya tahu Pak? Karena tulang saya datang.
Apa hubungannya Tuhan dengan anak tulangmu? Mana lebih berharga Tuhan daripada anak tulangnya Bapak Ibu? Hari-hari ini jangan lagi kita datang kepada Tuhan dengan suam-suam hukum, tapi kita datang kepada Tuhan karena kita memang semakin giat untuk Tuhan. Amin. Semakin apa? Giat untuk Tuhan. Jangan lagi banyak alasanmu, karena hari ini adalah hari yang serius. Waktu ini adalah waktu yang serius. Terlalu banyak alasan yang kita buat untuk tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Banyak cucian lah, anak tulang datang lah. Terus ditanya sama pendeta, emang anak tulangmu ngapain Bu? Itulah Pak, terakhirnya jadi nggak enak Pak katanya. Lalu pendetanya tanya, emang kenapa anak tulangnya Bapak Ibu, anak tulangnya Ibu begitu berharga, begitu terhormat, dia datang ke rumahmu? Emang dia ngapain? Itulah Pak. Jawabannya itulah Pak. Emang itulah Pak. Maksudnya apa nih Bu? Itulah Pak. Jadi nggak enak ujungnya kan. Terakhir dia mau minjam uang karena saya nggak punya uang. Dia maki-maki saya Pak. Ada yang saudara yang pernah mengalami seperti itu? Ada kan? Tetapi tahu nggak? Kalau saudara datang kepada Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, pernah nggak tahu saudara tahu apa yang saudara lihat, apa yang saudara dapatkan, apa yang saudara peroleh? Bahkan dalam penderitaan pun kita menerima apa? Kemuliaan. Itu hebat kan? Betul nggak Bapak Ibu? Terus mengapa kita nggak datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh? Kenapa kita nggak datang kepada Tuhan dengan sangat giat sekali hari-hari ini? Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir menjelang hari Tuhan sedang datang ke dalam dunia ini. Kita perlu semakin giat untuk Tuhan. Jangan ngaku-ngaku beragama Kristen Bapak Ibu, karena agama Kristen itu tidak akan menyelamatkan saudara. Beragama itu tidak menyelamatkan saudara, tapi giatnya saudara di dalam Tuhan itu yang membuat saudara akan melihat kemuliaan Tuhan nyata di dalam kehidupan saudara. Ada amin? Ada amin? Belum ngantuk. Ada yang tak saudara ngantuk. Lihat dari Bapak Ibu dan saudara, perhatikan ini coba baik-baik. Nggak ada artinya hari ini saudara beragama Kristen. Nggak ada artinya bagi kita semua kita hanya sekedar beragama Kristen kalau kita nggak giat untuk Tuhan. Kalau kita hanya giat dengan agamanya kita, tapi kita nggak giat dengan Tuhan, nggak ada artinya itu. Tapi ketika kita giat di dalam Tuhan, maka itu akan membuat kita melihat dan mendapatkan kemuliaan. Bahkan Paulus berkata begini, penderitaan yang kualami ini karena kamu, itu akan mendatangkan kemuliaan kemudian kepada kamu. Amin. Ibrani 10 lagi ayat 25. Tadi mengapa? Alasan mengapa kita beribadah datang kepada Tuhan? Mengapa kita perlu giat di dalam Tuhan? Jangan kita menjadi apa? Suap-suap kuku. Nggak panas, nggak dingin. Kalau lagi senang datang. Kalau lagi nggak banyak cucian datang. Kalau lagi apa lagi? Kalau lagi nggak datang anak tulang datang. Apa lagi? Kalau lagi nggak jengkel sama suami datang. Kalau lagi nggak ada utang datang. Atau juga kalau ada utang datang. Mana tahu di gereja ada teman untuk pinjam. Kalau mau cari pacar datang. Ada juga orang datang ke gereja mau cari pacar. Saya pernah tanya. Dia tanya begini dengan saya. Di mana ya gereja Pak supaya mungkin di sana saya dapat jodoh? Bukan masalah jodoh kita datang ke gereja, tapi kita datang ke gereja, kita datang beribadah dengan dengan sungguh-sungguh, dengan giat, karena kita akan menerima kemuliaan, bukan cari jodoh. Jodoh itu dekat Nagoya, betul nggak? Jodoh itu dekat mana? Nagoya, apalagi dekat Nagoya, baru Batu Ampar, itu dekat-dekat jodoh itu. Kalau mau cari jodoh di sana dekat Batu Ampar, dekat Nagoya itu udah pas gitu.
Tapi kalau saudara datang kepada Tuhan bukan mau cari jodoh, tapi datang kepada Tuhan karena saudara akan menerima kemuliaan kemudian. Amin. Halo. Karena kita akan menerima kemuliaan kemudian. Jadi jangan banyak alasan ketika kita mau datang kepada Tuhan. Jangan suam-suam kuku. Jangan apa? Kita baca sekali lagi ayat ini Bapak Ibu. 1, 2, dan 3. Saudara baca dengan kuat kalimat yang terakhir menjelang hari Tuhan yang akan datang, yang mendekat. 1, 2, dan 3. Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Alasan itulah kenapa kita datang beribadah kepada Tuhan. Jangan buat alasan-alasan yang lain. Saudara pasti diberkati di dalam Tuhan, pasti diberikan oleh Tuhan jalan keluar di masa yang susah itu pasti. Saudara akan mengalami yang wow. Iya kan? Betul nggak? Tadi minggu kemarin saya khotbah tentang apa? Wow, Allah kita hebat. Jadi kalau ada orang Kristen nggak mengalami yang wow, ada yang salah dengan orang itu. Wow, dia nggak pernah wow. Yang ada cuma nangis aja dalam hidupnya, kesesakan aja dalam dirinya, nggak pernah yang wow. Padahal katanya tadi apa? Layak dipuji disembah, yang berkuasa dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Tapi tak pernah alami apa-apa, karena sebenarnya Tuhan kita adalah wow. Dan setiap kita harus mengalami wow, karena Tuhan kita adalah wow. Nah, coba perhatikan ayat ini. Mengapa kita perlu semakin giat di dalam Tuhan? Karena apa? Menjelang hari Tuhan yang sudah mendekat. Ayat 16. Coba kita baca dalam Efesus pasal 10 ayat 6. Efesus pasal 3 ayat 16 ya. Ya, kita baca dulu. Mengapa kita perlu semakin giat dalam mengikuti Tuhan? Semakin giat dalam beribadah kepada Tuhan. Gak boleh meninggalkan ibadah-ibadahnya kita. Malah perlu kita semakin giat di dalamnya. Lihat ini, supaya kita semakin teguh. Supaya kita apa? Semakin teguh. Baca dulu ayat ini 1, 2, dan 3. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaan-Nya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh-Nya di dalam batinmu. Menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam apa? Batinmu. Mengapa kita semakin giat hari ini beribadah kepada Tuhan? Bapak Ibu, di dunia ini penuh goncangan. Di dunia ini apa? Penuh goncangan dan cobaan. Saudara, satu-satunya untuk kita menjadi kuat, kalau datang goncangan, di mana kita berdiri? Di tempat yang apa? Yang kuat. Kalau saudara datang goncangan, kalau dalam kehidupan saudara datang goncangan, datang badai, jangan pergi ke tempat yang tidak kuat, tapi pergilah ke tempat yang mana? Yang kuat. Karena di tempat yang kuat kita pasti aman. Makanya ada istilah tempat perlindungan. Mengapa kita perlu semakin giat di dalam Tuhan? Supaya kita semakin diteguhkan dalam imannya kita. Kalau tidak, maka kita akan mundur dari Tuhan. Nggak ada kekuatan apapun yang kita dapatkan di luar sana. Percayalah, harta yang saudara dapatkan di luar sana itu nggak akan pernah menjadi kekuatan bagimu. Kepintaran yang Bapak Ibu punya di luar sana itu tidak akan pernah membuat engkau kuat. Apalagi semua yang kita punya di luar sana
yang di luar Tuhan itu tidak akan pernah menguatkan kita. Tapi kedekatan kita kepada Tuhan itu akan meneguhkan, makin menguatkan iman percaya kita di dalam Tuhan. Mengapa kita perlu semakin giat di dalam Tuhan? Supaya kita semakin teguh berdiri dalam iman, sehingga ketika menjelang hari Tuhan datang, kita telah siap sedia untuk menyongsong Dia di awan-awan yang permai. Ada amin? Amin. Amin. Amin bertinja. Amin. Itu penting buat kita semua. Jadi setiap orang harus datang kepada Tuhan karena memang dia harus semakin giat di dalam Tuhan. Alasannya apa? Alasannya apa? Mengapa perlu kita semakin giat di dalam Tuhan? Karena Tuhan akan segera datang. Dan ketika Dia akan datang, kita perlu kuat dan kita perlu berdiri teguh di dalam Dia. Sebelum Dia datang, kita perlu kuat. Nggak ada yang mudah dalam perjalanan dunia ini. Ketika kita dalam dunia ini nggak ada yang mudah. Akan ditarik kita jauh dari Tuhan. Akan dirongrong kita. Makanya ada orang beristilah begini, dekat nggak dekat sama Tuhan sama saja, ada persoalan. Nggak dikatakan oleh Tuhan kepada kita, ketika kita dekat nggak ada hujan, nggak ada panas. Dikatakan Tuhan kepada kita, mengapa kita perlu dekat kepada Dia? Supaya kita semakin teguh berdiri dan kita menerima upah kita. Itulah alasan mengapa kita perlu datang kepada Dia. Yang ketiga, yang terakhir, layak dipuji disembah. Asik nih lagu. Ibrani pasal 11 ayat 36 dan ayat 39. Kita akan berakhir di sini. Namamu besar termulia. Kita baca bersama-sama sampai ayat 39 ya Bapak Ibu. 1, 2, dan 3. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dilebur dan dipenjarakan. Nggak kedengaran suaranya. Lebih kuat Bapak Ibu. 1, 2, dan 3. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dilebur dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka membara dekat pakai kulit domba dan kulit kambing sambil menderita peperangan, kesesakan dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka membara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gumul. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Mengapa kita perlu semakin giat di dalam Tuhan, supaya kita tahan dalam menderita mengikuti Dia. Saudara pikir hari ini dunia sedang menceritakan apa? Tentang peradaban. Peradaban artinya begini, bahwa manusia sekarang adalah manusia yang beradab. Orang kalau membunuh aja masuk penjara. Jangankan membunuh, untuk menyakiti dengan kata-kata saja sekarang bisa masuk penjara. Tapi tahu, pernahkah saudara berpikir akan tiba suatu hari di mana nyawa manusia gak berharga? Pernah nggak saudara tahu itu? Nanti saudara baca di dalam Alkitab saudara. Akan tiba suatu hari bahwa tadi saya bilang hari-hari ini dunia sedang menceritakan tentang apa? Peradaban yang baik. Enggak jahat. Tapi akan tiba suatu hari manusia akan bergelimpangan di jalan. Nyawa tidak berharga. Darah akan tercecer di mana-mana. Menjelang hari Tuhan. Menjelang apa? Bilang dulu, menjelang Hari Tuhan. suatu hari nyawa tidak berharga. Hari ini kita menceritakan tentang menyakiti hati orang aja dengan kata-kata di medsos bisa kita penjarakan. Tapi suatu ketika nyawa manusia itu gak berharga sama sekali. Bagaimana?
bagaimana saudara semakin giat di dalam Tuhan, itu akan menentukan saudara semakin kuat untuk menghadapi kesengsaraan apapun yang terjadi dalam dunia. Nggak ada yang kuat tanpa latihan. Nggak ada yang kuat tanpa latihan. Semua yang kuat pasti berlatih. Ibadah itu bagi orang percaya latihan. Ibadah itu bagi orang percaya apa? Melatih dirinya. Ibadah itu bagi orang percaya untuk menguatkan dirinya. Ibadah itu bagi orang percaya untuk membuat dirinya tahan dalam penderitaan yang akan datang.